Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang Ibu. Terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan klasikal kita pada hari ini. Bimbingan klasikal kita hari ini kita akan membahas tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Sebelum kita memulai bimbingan kita, Ibu meminta salah satu dari teman untuk memimpin kita dalam doa. Baiklah, kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dalam nama Bapa, Al-Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiratmu atas berkat dan penyertaanmu sepanjang hari ini. Sekarang kami mau melaksanakan kegiatan kami. Semoga apa yang kami laksanakan hari ini bisa berjalan dengan baik. Akhirnya, ya Tuhan, namamu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih untuk Adik Cynthia yang sudah membawakan kita berdoa pada siang hari ini. Baik, sekarang sebelum kita memulai kegiatan kita juga, kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan, nama Ibu Maria Bernadette Raskalia, biasa dipanggil Ririn. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmayanti Intansari, biasa dipanggil Yanti. Baik, perkenalkan, nama saya Cynthia Graciana Dudung, biasa dipanggil Cynthia. Baik, terima kasih untuk perkenalan nama dari adik-adik. Apakah adik-adik sudah mengetahui apa pengertian dari bimbingan klasikal? Belum Ibu. Baik, Ibu akan menyinggung sedikit tentang pengertian bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal yaitu program bimbingan yang dirancang dengan mengadakan pertemuan secara tatap muka di kelas bersama murid. Itu saja pengertian tentang bimbingan klasikal. Kali ini Ibu akan menyampaikan tujuan layanan bimbingan sehubungan dengan materi yang akan kita bahas. Tujuannya yaitu agar adik-adik bisa mengetahui, menghargai nilai-nilai kerjasama serta toleransi dasar untuk menjalin persahabatan dengan teman-teman sebaya. Apakah adik-adik bersedia untuk mengikuti bimbingan klasikal kita hari ini? Bersedia Ibu. Baik, terima kasih. Sebelum itu Ibu harus menyepakati waktu bimbingan klasikal kita berapa lamanya. Baik, Ibu akan memberi kesempatan kepada adik-adik untuk memberikan kepada Adik Yanti. Memberikan kepada adik Yanti. Apa ini? Yang perhatian ya. Baik, sebelum kita memulai juga, kita akan menyepakati waktu dari adik berdua. Waktu yang kita akan diskusikan berapa menit? Menurut saya 30 menit saja bisa Ibu. Kalau dari saya 30 menit saja. Oke, baik. Jadi kesepakatan waktu juga Ibu mengikuti kesepakatan waktu adik berdua, yaitu 30 menit ya waktu. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu etika pergaulan dengan teman sebaya. Pertama, pengertian etika. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta tidak melanggar norma-norma yang ada, norma agama, norma kesopanan, hukum dan lain sebagainya. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antar kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Kita semua manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi, sebagai makhluk sosial dan makhluk individu, kita harus mementingkan dan mendahulukan etika kita masing-masing
agar untuk mengantar kita ke tujuan yang kita butuhkan, dan agar juga terjalin hubungan harmonis antara kita dan teman sebaya kita, dan terciptanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang, jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dimulai dari masyarakat. Baik, itu definisi etika. Yang kedua yaitu tujuan atau manfaat dari etika pergaulan. Tujuan atau manfaat dari etika pergaulan dibagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan dukungan sosial dan emosional bagi siswa. Yang kedua, memberikan keterampilan bagi anak. Dan yang ketiga, sebagai agen pengingat akan peraturan sekolah. Etika juga sebagai hal penting dalam pergaulan kita sebagai siswa, agar pada saat kita di luar sekolah atau di dalam sekolah kita bisa mengetahui etika positif mana yang harus kita buat, dan etika positif negatif mana yang harus hindari. Jadi untuk adik-adik semua harus memahami betul apa itu etika kesopanan dalam diri adik-adik. Karena jika jika kita cerdik tapi etika kita tidak begitu baik, maka itu tidak penting bagi kita. Yang ketiga, cara untuk membina persahabatan. Ada beberapa cara untuk membina persahabatan yang baik antara teman, antara lain yang pertama, belajar menghargai. Pada dasar semua orang ingin dihargai, tidak peduli apakah ia orang miskin atau orang kaya. Sudah tadi serius kan? Kita masuk ke materi yang ketiga, cara untuk membina persahabatan. Menjadi beberapa bagian. Yang pertama, belajar menghargai. Kita sebagai siswa harus belajar menghargai orang yang tua, muda, berpangkat atau tidak berpangkat, miskin, kaya, sesama agama atau tidak sesama agama, atau tidak sesama suku dan tidak sesama suku dan lain sebagainya. Kita menghargai orang lain bukan berarti memberikan sesuatu yang besar. Misalnya saja menghargai pendapat orang lain itu sudah cukup untuk mereka mengetahui etika kita itu baik. Hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Kalau kita tidak mau menghargai orang lain, jangan berharap orang lain juga menghargai kita. Yang kedua, belajar menghormati. Setiap orang ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan. Kita perlu menghargai orang, bahkan yang seumuran dengan kita. Bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik, dengan kata lain, ciptakan suasana saling menghormati antar sesama. Yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti di sini pada dasarnya merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Sebab orang yang mempunyai sifat mau mengerti dengan keadaan orang lain membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani yang terdalam. Oleh karena itu, membina hubungan yang baik sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Artinya kita harus menghindari sikap adu tak acuh pada diri kita dan tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman berprestasi dalam suatu bidang apapun, hasil kerja keras dan jujur, maka seharusnya kita berikan teman tersebut agar kita pujian yang seikhlas mungkin. Sebab memberikan pujian dengan sesuai keadaan artinya keadaan tanpa dibuat akan pengaruh positif terhadap teman kita. Oleh karena itu, dalam rangka membina hubungan yang baik antar sesama teman sebaya, sebaiknya kita jangan
Yang kelima, mau memberikan motivasi. Kita sebagai orang yang beretika, pada saat teman kita mengalami hal yang terpuruk, maka kita sebagai teman yang baik harus memberikan motivasi dan bangkit dari keterpurukannya. Dan keenam, tidak pernah keterlaluan. Ketujuh, jangan pernah mengkhianati kekayaan sahabat kita. Keempat, itu yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Yang pertama, pilihlah teman yang baik. Kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok atau dalam teman bergaul dengan teman sebaya. Keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara kelompok. Kelima, jadikanlah sikap solidaritasmu semua di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Keenam, hindari pola perilaku yang melanggar norma agama. Dan yang ketujuh, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama. Baik, cuma itu saja materi kita pada siang hari ini. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baik, saya ingin bertanya Ibu. Baik. Bagaimana cara kita menyikapi teman di sekitar kita yang memiliki etika buruk? Begitu saya Ibu. Baik, terima kasih Adik Yanti. Bagaimana cara kita menyikapi teman kita yang berperilaku yang buruk? Jika teman kita berperilaku buruk, maka harus menyikapinya itu dengan etika baik, agar teman juga mungkin mengikuti kayak yang kita buat, dan dia akan terpengaruh etika baik yang sudah kita berikan kepada dia, agar jika melihat etika baik yang kita perbuat kepada dia, mungkin dia bisa mengikuti etika yang sudah kita buat. Saja, terima kasih. Apakah ada yang dari teman Cynthia? Tidak ada. Baik, terima kasih untuk adik berdua yang sudah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk mengikuti bimbingan klasikal kita pada hari ini. Baik, sekarang kita akan menutup kita ini. Sebelum kita menutup pertemuan, apakah adik yang ingin berkesim terkait materi layanan kita hari ini? Silakan adik. Ya baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, jadi kita sebagai manusia harus menanamkan etika yang baik dalam diri kita, agar di saat kita bergaul dengan teman-teman, di saat kita bergaul dengan orang-orang, kita mampu menunjukkan perilaku yang baik, perilaku yang sopan kepada mereka. Itu saja dari saya. Ya baik, adik Cynthia, terima kasih untuk kesimpulannya pada hari ini. Baik, setelah kita menutupi pertemuan kita, Ibu akan membagikan link Google Formulir yang berisi umpan balik dari layanan kita pada hari ini. Ibu akan menyampaikan rencana layanan akan datang. Dalam minggu depan Ibu ada waktu luang, maka adik-adik juga waktu luang untuk layanan kita yang akan datang. Hari apa? Hari yang sama, jam yang sama juga. Terima kasih. Ini kegiatan kita sudah berakhir. Kita menutupnya dengan Marilah berdoa. Izinkan saya membawa kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra Kudus. Allah berpuji syukur kami Tuhan tidak berkat dan penyertaan-Mu dalam dan ini. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini bisa berguna masa depan kami akhirnya. Tuhan kami tuliskan puji di sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk adik Cynthia dan adik Yanti untuk bimbingan layanan kita pada siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat siang.